Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya jualah. Pada subuh ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam selalu kita hanturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat beliau, pengikut beliau sampai pada akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh ini, pada kesempatan ini, kita beberapa waktu yang lalu sudah membicarakan berkaitan dengan persiapan kita dalam menghadapi mati. Ada 3 hal yang akan mengikuti kita di alam kubur. Karena kalau kita sudah meninggal, maka putuslah segala amal ibadah kita, terkecuali 3 hal tadi. Pertama, anak yang soleh. Yang kedua, amal jariyah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Subuh ini kita coba sampaikan beberapa pemahaman tentang ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya kita mungkin pernah menemukan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah akan menciptakan makhluk yang mulia yang menjadi panutan, yaitu manusia ke dunia. Tetapi ada yang protes, ada yang tidak setuju, karena yang namanya makhluk manusia itu katanya membuat sesuatu kerusakan. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah setan. Ya. Kemudian Allah Maha mengetahui, Allah akan menurunkan yang namanya 2 makhluk ini, manusia dan setan, turun ke dunia. Dan Allah telah menyiapkan yang namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tadi ada ilmu yang bermanfaat, ada yang tidak. Manusia yang tidak mengikuti setan, dia akan melakukan ilmu pengetahuannya sesuai dengan ilmu agama yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah melalui Quran dan hadis. Tapi yang namanya setan berusaha menggoda manusia. Pertama kali Allah menurunkan Al-Quran dengan hadis
sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ada satu cerita di dalam Al-Quran. Ratu Bilqis ingin mendatangkan singgasana atau semacam mahligai ke tempat beliau. Maka ditawarkanlah ke beberapa penghuni, termasuk jin Ifrit. Jin Ifrit mengatakan sebelum subuh insya Allah sudah ada mahligai di depan Ratu Bilqis. Tapi ada ulama yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luar biasa, alim. Kata beliau, sebelum mata berkedip, mahligai itu sudah ada di depan. Ini karena ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan, jamaah yang dirahmati Allah. Islam memberikan tuntunan komprehensif dalam berkehidupan, termasuk dalam aspek pengetahuan, dan spesifik menuntun kita untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an mengajarkan doa untuk menambah pengetahuan, dan pengetahuan itu bermanfaat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas segala ilmu yang Engkau ajarkan pada kami. Berilah saya ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah ilmu pada saya. Segala puji bagi Allah dalam setiap waktu. Ini Nabi kita mengajarkan tentang doa yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi. Bapak Ibu yang ulun hormati, kita mengetahui bahwa memang yang namanya ilmu ini ada ilmu agama, ada ilmu pengetahuan umum. Kalau ilmu agama, bagaimana mungkin tuntunan salat berjamaah, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, bagaimana kita puasa, bagaimana caranya kita zakat dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita berinfak supaya bermanfaat. Tetapi juga ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maling sandal kira-kira pakai ilmu apa tidak? Korupsi pakai ilmu apa tidak? Tentu semuanya pakai ilmu, tapi ilmunya bukan bermanfaat untuk kepentingan agama, untuk di akhirat, tetapi kepentingannya adalah hanya sesaat dunia. Untuk itu kita simpulkan dari doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, ilmu dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kita berusaha menuntut ilmu agama maupun ilmu pengetahuan yang lain, tapi untuk kemanfaatan, kemaslahatan orang-orang yang beriman. Ya. Jangan kita menuntut ilmu, duduk, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri,
tanpa memberikan bekas sedikit pun. Tidak kita amalkan. Yang kedua, ilmu yang didapatkan terus bertambah. Kita berupaya menambah ilmu dari segala bidang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak cepat putus asa dalam mencari ilmu. Ketiga, selalu bersyukur atas ilmu yang telah diberikan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pengetahuan yang telah diberikan dan manfaat yang didapatkan dari ilmu tersebut. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pembelajaran buat kita. Ilmu yang kita dapatkan dimanapun kita berada, kita berupaya sedemikian rupa untuk mengamalkannya, untuk melaksanakannya. Kita paham dan mengerti, kita akan kembali menghadap Allah. Sekarang ini Yayasan Hasanuddin Majdi membangun rumah pendidikan, tempat pendidikan, ruang kelas pendidikan, taman pendidikan Al-Quran yang ada di depan kita ini. Kita memerlukan dana, kita memerlukan anggaran. Ayo kita menabung melalui rumah Allah ini. Semoga kita mengamalkan apa yang kita dapat melalui ilmu pengetahuan, yaitu dalam menghadapi mati ini. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Kebaikan hanya milik Allah. Kesalahan, kehilapan, kealfaan itu karena kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.